Bayangkan, hanya satu polisi, berdiri sendirian di tengah puluhan motor beringas, ketika semua orang memilih bersembunyi. Malam itu, bukan sekadar gelap, tapi juga mencekam. Akankah polisi yang hanya seorang diri itu bisa selamat? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Malam di daerah Cirebon tidak biasanya seperti ini. Udara dingin seolah membawa firasat buruk. Di kejauhan, suara-suara knalpot liar menyalak, seperti serigala yang lapar akan ketakutan. Bukan hanya sekadar konvoi anak muda, ini adalah kelompok gang motor yang dikenal dengan reputasi brutal. Mereka tak segan memalak, merusak, bahkan melukai siapapun yang berani menegur. Warga langsung menutup pintu. Lampu rumah padam satu persatu. Jalanan mendadak senyap, bukan karena tenang, tapi karena semua orang memilih diam. Tapi tidak semua sempat menyelamatkan diri. Di ujung gang, sebuah warung kecil masih buka. Seorang ibu muda sedang membereskan dagangan sambil menjaga dua anaknya yang sedang tertidur. Tiba-tiba suara raungan motor berhenti tepat di depan warung. Puluhan motor mengepung, seperti pemangsa mengelilingi mangsanya. Beberapa mulai menendang kursi, ada yang memalak uang dagangan, bahkan melempar barang dagangan ke jalan. Suara tangis anak-anak mulai terdengar dari dalam. Ibu itu gemetar, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Tak ada yang berani keluar. Tidak ada harapan. Hingga, cahaya biru merah dari strobo sepeda motor polisi mulai terlihat di kejauhan. Bribtu Arif malam itu bertugas seorang diri. Jalur patroli malam seperti biasa tak pernah memberinya banyak kejutan. Tapi kali ini, pandangannya langsung tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa, kerumunan kendaraan di depan sebuah warung yang biasa dilewatinya. Ia menghentikan motornya sejenak, mengamati situasi. Wajah-wajah dengan helm tertutup, sorak-sorai tidak wajar, dan sorotan lampu ke arah satu titik, warung kecil di tikungan jalan. Tanpa ragu, ia menyalakan strobo. Suara motornya memecah malam yang dingin. Ia melajukan kendaraan dengan kecepatan sedang, bukan untuk mengejutkan, tapi cukup untuk membuat kehadirannya diketahui. Saat ia berhenti tepat di depan kerumunan itu, puluhan kepala menoleh ke arahnya. Sorot mata tidak bersahabat langsung tertuju padanya. Beberapa mulai bersiul, yang lain mendekat perlahan. Bribtu Arif berdiri tegak di depan motornya. Ia tahu situasi ini berbahaya. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Tapi yang ada dalam pikirannya hanya satu, menyelamatkan yang tak bisa menyelamatkan diri. Tak ada kata-kata. Hanya kontak mata tajam antara satu orang berseragam dengan gerombolan anak muda yang terbakar adrenalin dan amarah. Salah satu dari mereka melempar botol ke tanah, tepat di depan sepatu Arif. Pecahannya menyebar. Lalu langkah kaki mulai maju. Udara mulai bergetar oleh energi kekerasan yang akan segera meledak. Dan disitulah, awal pertarungan dimulai. Ketegangan mencapai puncaknya. Udara di sekitar seperti berhenti bergerak, seolah menyaksikan satu orang berdiri melawan puluhan. Bribtu Arif tahu, langkah mundur bukan pilihan. Di belakangnya ada nyawa, seorang ibu dan dua anak kecil yang sedang menangis ketakutan di dalam warung. Dia tidak hanya berdiri untuk hukum malam itu, tapi untuk kemanusiaan. Gerombolan itu semakin dekat. Beberapa dari mereka menenteng rantai dan tongkat. Ada yang mulai menggertak, menghentakkan kaki motor, dan mengepung perlahan. Satu orang maju ke depan, mencoba memukul Arif dengan helm. Tapi dengan gerakan refleks yang terlatih, Arif menangkis serangan itu dan menjatuhkan pelaku ke tanah. Itu seperti sinyal perang. Seketika beberapa anggota lain ikut menyerang. Perkelahian tak terhindarkan. Arif bergerak cepat, tak hanya untuk menyerang balik, tapi juga untuk bertahan. Dia harus melumpuhkan tanpa membunuh, menghindari serangan dari berbagai arah, sambil tetap melindungi warung di belakangnya. Di tengah gelapnya malam, hanya strobo motornya yang terus berkedip sebagai saksi bisu pertarungan itu. Suara benturan, teriakan, dan gesekan kaki terdengar bersahut-sahutan.
Satu persatu anggota gang motor berusaha menjatuhkannya, tapi Arif tetap bertahan. Beberapa di antara mereka mulai mundur, tak menyangka bahwa satu polisi bisa sekuat itu. Namun pertarungan belum selesai. Dari arah gang kecil, datang gelombang kedua. Sekitar 5 motor tambahan tiba-tiba muncul, membuat jumlah mereka semakin banyak. Situasi menjadi tidak seimbang. Arif terkena pukulan dari belakang, tersungkur sejenak, namun dengan cepat berdiri kembali. Ia mulai bergerak lebih taktis, menarik salah satu tongkat yang jatuh dan menggunakannya sebagai alat pertahanan. Posisinya digeser ke sisi warung agar bisa melindungi yang ada di dalam. Tubuhnya mulai lebam, darah mengalir dari pelipis. Tapi matanya tak kehilangan semangat. Suasana makin kacau, namun Bribtu Arif tidak goyah. Warga dari kejauhan mulai mengintip. Mereka menyaksikan bagaimana satu polisi bertarung habis-habisan, mempertaruhkan nyawanya, ketika mereka sendiri hanya bisa bersembunyi. Beberapa orang mulai merasa bersalah. Beberapa yang tadinya takut, perlahan mulai mendekat dari jauh, merekam dengan ponsel, tanpa tahu bahwa video itulah nanti yang akan membuat aksi Arif viral dan dikenal luas. Pertarungan berlangsung lebih dari 15 menit. Tubuh Arif mulai melemah. Tapi semangatnya tidak. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat detik-detik terasa semakin lambat dan tubuh Bribtu Arif mulai melemah, ia hanya berpikir satu hal, jangan sampai mereka menyentuh warung itu. Nafasnya memburu. Pandangannya mulai buram karena darah di pelipisnya terus menetes. Ia bersandar sejenak di pinggir warung, masih memegang tongkat kayu sebagai alat pertahanan terakhir. Di seberangnya, para anggota gang motor pun mulai kelelahan. Mereka tak menyangka bahwa satu orang bisa memberikan perlawanan sekeras ini. Lalu, terdengar suara. Bukan suara motor, bukan teriakan. Tapi tepuk tangan. Dari sudut gang, seorang pemuda muncul. Warga sekitar. Disusul 2, 3, lalu 5 orang lainnya. Mereka mulai keluar dari persembunyian. Beberapa membawa senter, ada yang memegang sapu, tongkat bambu, bahkan ember air. Cukup. Kami sudah diam terlalu lama, teriak salah satu warga. Gang motor yang tadinya beringas, mulai ragu. Mereka melihat bahwa Bribtu Arif kini tak lagi sendirian. Warga yang tadinya memilih diam dan bersembunyi, kini berdiri bersama. Salah satu dari anggota gang mencoba menakut-nakuti warga. Tapi yang lain mulai mundur, terutama setelah melihat salah satu temannya yang paling besar tergeletak tak berdaya setelah sempat dihadapi oleh Arif. Seketika, suasana berbalik. Beberapa anggota gang motor mulai menyalakan motornya, berusaha kabur. Tapi jalur keluar sudah tertutup oleh warga. Mereka bukan datang untuk balas dendam, mereka hanya ingin menunjukkan bahwa keberanian bisa menular. Bribtu Arif, walaupun tubuhnya hampir roboh, tetap berdiri. Matanya menyiratkan harapan. Ia tak berbicara, tapi sorot matanya berkata, akhirnya, kalian bersama. Satu persatu, anggota gang mulai menyerah. Beberapa melarikan diri ke arah gang kecil, sisanya tertangkap dan dilumpuhkan oleh warga bersama Arif. Tak ada yang sampai kehilangan nyawa malam itu. Tapi malam itu, ada yang berubah. Ketakutan berganti keberanian. Diam berganti suara. Dan seorang polisi, yang awalnya berdiri sendiri, kini tak lagi sendiri. Pagi itu, langit Cirebon terasa berbeda. Matahari muncul lebih cerah dari biasanya, seperti menyambut perubahan yang telah terjadi malam sebelumnya. Bribtu Arif duduk di ruang perawatan sederhana, dengan perban di lengan dan kepala. Luka-luka fisiknya cukup banyak, tapi hatinya tenang. Bukan karena dia menang melawan gang motor, tapi karena akhirnya warga berani melawan ketakutan mereka sendiri. Di luar ruang perawatan, puluhan warga berdiri. Beberapa membawa makanan, yang lain hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ibu warung yang malam itu hampir menjadi korban, datang membawa nasi bungkus dan air mineral sambil menunduk haru. Terima kasih, Pak Arif. Kalau bukan karena Bapak, entah apa yang terjadi pada kami,
katanya dengan suara bergetar. Arif hanya tersenyum. Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Namun warga tahu, malam itu Arif tak sekadar bertugas. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Tak lama kemudian, sejumlah anggota geng motor yang tertangkap malam itu dibawa ke tempat pembinaan oleh aparat. Tidak ada balas dendam. Tidak ada penghukuman brutal. Mereka diberi kesempatan untuk berubah, untuk dibina dan diarahkan agar bisa menjadi warga yang lebih baik. Beberapa di antara mereka bahkan menyesal dan meminta maaf secara terbuka kepada warga. Video rekaman warga tentang aksi heroik Arif menyebar dengan cepat di media sosial. Banyak yang memuji keberaniannya, tak sedikit pula yang tersentuh melihat bagaimana warga akhirnya bersatu. Arif tak terlalu peduli dengan sorotan itu. Ia hanya berharap, malam itu jadi pelajaran. Pelajaran bahwa keberanian bisa dimulai dari satu orang. Pelajaran bahwa kejahatan akan kalah, saat kebaikan memilih untuk bangkit dan melawan bersama. Hari-hari berikutnya, jalanan Cirebon terasa lebih tenang. Tak ada lagi raungan motor tengah malam. Warung-warung kembali buka sampai larut. Dan Bribtu Arif? Ia tetap bertugas seperti biasa, menyapa warga, berpatroli malam, menjaga sudut-sudut yang dulunya ditakuti. Tapi kini, ia tahu, dan warga pun tahu, bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan. Tapi dari hati yang tak mau menyerah, bahkan ketika berdiri sendirian. Kadang, satu keberanian kecil bisa mengubah arah seluruh kota. Dan malam itu, seorang polisi membuktikannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.